Baik, kali ini saya akan membimbing laporan akhir berjudul penerapan etika kantor. Nah, kita lihat dulu ya. Ini sudah pernah sebelumnya. Jadi kita coba lihat apa yang sudah saya sarankan sebelumnya. Ya, kita bertemu. Bukan lagi etika. Nah, kita coba dulu, kita google apa judul etiket ya, bukan etika. Etiket etikan lokasi, waktu, jadwal, populasi sampel jika ada, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Nah, kita lihatlah dulu di sini jenis sudah betul. Nah, data perimer diteliti adalah karyawan. Nah, ini kamu perbaiki penulisannya, ini masa karyawana ya, karyawana atau setup. Kedua, data sekunder, teknik pengumpulan data. Teknik mengolah data. Nah, ini udah betul dia ya. Nah, yang belum saya nampak di sini ya, judulnya kan etiket kantor. Nah, nanti sewaktu kamu melakukan wawancara, apa indikator yang akan kamu capai? Kita lihat dulu ya. Nah, di bab 2 ini, apa indikator dari etiket kantor? Pengertian kantor, pengertian etiket kantor. Tujuan etiket kantor. Ada 6 tujuan mencapai adanya etiket kantor. Nah, ini tujuan, manfaat, ya, larangan, penerapan, etiket berpakaian. Nah, apakah yang akan kamu pakai etiket ini? Kan banyak ya, etiket berbicara, berpakaian. Yang mana? Apakah semuanya etiket bertelepon di dalam kantor? Nah, jadi ya, menerima tamu. Sebaiknya itu kamu bikin di sini. Ada di bab 3 ini, kamu bikin di sini penyajian data. Pada penelitian ini, teknik pengolah data, analisis data dilakukan dengan kualitatif. Jadi kau sebutkanlah mau di sini atau di bawah sini kamu bikin ya. Nah, question atau daftar pertanyaan ya, daftar pertanyaan, daftar wawancara penelitian diturunkan dari ya. Jadi sudah dibuatnya di sini ya, udah ada, saya lihat di sini udah ada ya, bagus. Nah ya, titik 2, apa dari mana, apakah semua yang ada dalam etiket kantor. Nah, seperti pakai variabel aturan atau dibikinnya kalau yang ini etiket kantor, cara itu jelas ya, dari mana kau buat pertanyaannya. Nah, dari teori siapa itu, makanya perlu dicantumkan di bab 3. Demikian saja, lanjut ke bab 4. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Jadi setelah kita lihat tadi di bab 3 ini sudah dibikinnya. Nah, ini tadi diturunkan dari yang di atas. Sebaiknya kamu membuat sumbernya ya. Sumbernya ini tadi umpamanya dari di bab 2 tadi kan ada, kita buat di bab 2. Nah, ini kita buat kemari. Ini etiket berbicara, berpakaian. Nah, ini jadi yang kau ambil dari sini diturunkan dari, nah ini dalam buka kurung kau bikin di sini. Nah, ini Kashmir 2019 halaman 174. Jadi ini seperti yang sudah-sudah ya. Jadi kalau kita mengutip, kalau dia ada halaman, semua harus pakai halaman. Kalau tidak ada halaman, nggak usah pakai halaman. Harus konsisten. Nah, ini kau bikin sumbernya tadi. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana hasil wawancara. Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihatlah bab 4, visi misi. Ini sudah ya, sudah ada.
logo. Nah, ini udah ada, udah bagus. Nah, ini tidak ada sumbernya. Setiap kutipan gambar tabel harus ada sumbernya. Dari mana sumbernya? Nah, lanjut lagi. Hasil pengumpulan. Nah, penerapan etiket berpakaian. Jadi yang diwawancarai Bapak Irwanto dan Ibu Lia Asari. Nah, ini apa maksudnya nih? Pakaian PA apa nih? Nah, ya, jadi kamu perbaikin itu pengetikannya. Coba kita lihat lagi. Rapi, bersih, tidak menggunakan beraksesoris. Contohnya jam tangan. Nah, ini paling fatal ini. Nampak kali kau copy paste. Wawancara tentang etiket berbicara, sementara yang dibahas itu etiket berpakaian. Kenapa ada etiket berbicara? Coba kau perbaiki lagi ya, supaya jelas. Ini salah ini ya. Kau copy paste saja ini kayaknya. Nah, bagian kedua, topik yang diwawancarai etiket berbicara. Kita lihat dulu etiket berbicara hasilnya. Ini masih belum nampak saya. Apa etiket berbicara yang baik memberikan kesempatan kepada pelanggan atau klien berlebih dahulu, tidak memotong pembicaraan, menjadi pendengar yang baik, menanggapi isi pembicaraan, tidak marah, tidak berprasangka buruk. Cobalah kasih contohnya, umpamanya kan waktu wawancara pastilah ada dikasih contoh. Kita kan ingin menggali lebih dalam. Contohnya bagaimana? Ini kan kalau kayak gini, yang kau buat itu, ini semua tahu orang ini, teorinya ada. Teori etiket berbicara. Sekarang penerapannya macam mana? Umpamanya, ada contohnya, bikin simulasi atau apa istilahnya ya. Macam contoh lah yang real bagaimana menghadapi customer atau pelanggan yang marah atau macam mana lah. Nah, ini kan kesannya hanya teori diketik ulang saja. Nah, kalau ini kan ada contohnya ini penggunaan jam tangan. Nah, kan jelas dia ada. Kalau berbicara tadi tidak ada contohnya. Hanya kayak teori saja. Nah. Oh, ada di sini kamu buat ya. Nah, ini ada di sini. Nah, ini ada. Oh, ada rupanya kau buat. Oh, tapi tidak berupa contoh ini. Ya, oke lah, tak apa-apalah. Baru yang ketiga, pertanyaannya adalah mengenai etiket bertelepon. Nah, kita baca dulu. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Nah, ini belum ada contohnya. Kalau ini belum ada ya. Nah, ini saya lihat tidak ada contoh di sini ya. Ini masih teori semua. Nah, kasihlah contoh.
yang ada di situ. Ini kan teori. Nah, ya. Satu lagi, etiket bertelepon itu belum ada contohnya. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Etiket. Nah, ini apa maksudnya? Meneriman, melayani tamu. Nah, ini coba kita lihat ya. Jadi saya mau jangan pembahasan itu teori, ya kau lihat juga lah aplikasinya macam mana, kau ceritakan di sini. Dan satu lagi ya, lihat aplikasi, lihat ya, kamu kan berada di situ tentu tahu. Nah, lihat pelaksanaannya. Nah, sebagai contoh. Dan karena kita kan tidak mungkin melihat videonya, tentu kita melihat, alangkah baiknya kau lampirkan gambar di situ, gambar atau apa, pemanya lagi bertelepon, berbicara ya. Jadi dia nampak pembahasannya. Ya, oke. Nanti kau perbaiki. Nah, kan kayak gini-gini saja semuanya pembahasannya, kesimpulan akhir. Nah, maksud kedatangan tamu dating. Nah, ini perbaiki. Nah, ya alangkah baiknya sebetulnya kalau ada apa ya, gambar atau video pun bisa sebetulnya ya. Video kau lampirkan di sini, umpamanya ada video kau rekam pakai handphone, nanti kau bikin di sini ada gambar, kan namanya kita ini melaksanakan laporan akhir. Ini termasuk penelitian deskriptif. Nah, jadi kita buat dia lebih selengkap-lengkapnya. Nah, bagaimana kalau ada gambar bikin. Kalau ada video, nah macam mana? Ya, kita masukkan video itu ke Google Drive. Ya, ke Google Drive. Macam mana caranya? Nah, gini. Umpamanya kau ada Google Drive. Nah, kita bikin di sini, kita ketik Google Drive. Kau bikinlah di situ apa namanya, videonya itu kau masukkan kemari, baru bikin linknya. Sesudah itu supaya cantik nanti linknya nggak panjang kali, bukalah Bitly. Bitly. Nah, di sini loginlah kau pendekkan linknya, daftar, masukkanlah emailmu, daftar, pendekkan linknya, baru linknya ganti umpamanya. Di situ jadi kau ganti judul yang umpamanya judulnya itu kan http Google Drive garis miring tahap apa dia baru tahap apa. Nah, ini kau masukkan ke Bitly. Jadi nanti dia berubah menjadi linknya itu Bitly. Nah, di sini kau ganti, kau bikin namanya video menerima telepon. Nah, jadi kan enak, dia nggak lagi bacaannya ABC dan bla 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 kayak gini. Nah, dia jadi cantik video itu. Nah, setelah itu kau masukkanlah ke dalam ini PDF-mu ini. Nah, jadi ada gambar, ada video. Jadi orang bisa melihat penelitianmu ini betul-betul deskriptif. Ada gambar, ada videonya ya. Nah, itu saja saran saya. Kau tambahkan ya supaya lebih bagus. Nanti sekaligus kau kirim dengan bab 5-nya. Kalau saya lihat di sini sudah adanya, kau kirim videonya ya. Oh, apa suaranya. Dan satu lagi nanti di lampiran ketikkan semua pertanyaan dan jawaban dari wawancara. Nah, masukkan ke dalam lampiran
supaya bagus, supaya nampak betul-betul penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Ya, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.